Gangguan ini sebenarnya itu tidak hanya di modern, tidak hanya di zaman modern ini teman-teman. Dari dulu, dari nenek moyang kita bahkan sampai beribu-ribu tahun yang lalu itu sudah ada yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Coba bayangkan, dan saya waktu itu mempelajari itu teman-teman. Coba bayangkan zaman dulu itu belum ada ilmu-ilmu teknologi, belum ada alat-alat untuk melihat organ-organ tubuh di dalam teman-teman, di dalam tubuh itu belum ada. Kenapa orang-orang terdahulu bisa sembuh, bisa pulih, bisa normal seperti sedia kala, padahal di zaman dahulu itu belum secanggih zaman sekarang? Itu ternyata ada ilmunya teman-teman. Dan saya juga mempelajari ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu yang sangat populer, yang sangat viral di zamannya. Bahkan ilmu itu sangat manfaat, juga sudah membuktikan ikhtiar itu banyak sekali orang-orang yang sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, yaitu karyanya Ibnu Sina teman-teman. Saya mempelajari karyanya Ibnu Sina. Di karyanya Ibnu Sina itu menjelaskan teman-teman, ternyata gangguan-gangguan itu dikarenakan pola pikirnya yang terlalu over. Pikirannya itu tidak mampu, serta hidupnya itu kurang bersyukur, juga kurang menikmati teman-teman. Saya pun seperti itu dulu teman-teman. Pola pikirnya, saya itu terlalu memikirkan sesuatu yang di luar nalar atau di luar ranahnya. Itu memang penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, pikirannya pasti selalu menargetkan sesuatu yang jauh-jauh hari, juga ambisi sekali ingin meraih sesuatu yang sekiranya itu sangat jauh untuk ditempuh, sangat jauh untuk didapatkan. Jadi pikirannya itu terlalu ambisi, juga kurang menikmati hari ini teman-teman. Itu pengalaman saya. Itu juga pengalaman bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder juga seperti itu. Setelah saya mempelajari karya dari Ibnu Sina sama karyanya Al-Razi agar penyembuhan itu cepat, ternyata yang beliau anjurkan itu harus memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki pola makannya, juga memperbaiki pola pikirnya. Pola pikir itu juga perlu ada istilah kesenangan teman-teman, ada untuk penetralan ke saraf kita, agar pikiran kita nggak terlalu cemas, nggak terlalu over, nggak stres berlebihan. Cukup berdamai dengan alam. Kita melakukan aktivitas, jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu secara rutin, secara konsisten. Lakukanlah hal kecil melalui dengan olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu manfaatnya besar sekali teman-teman. Kalau Ibnu Sina menyatakan, kalau dulu kita makan itu terlalu memikirkan keinginan kita, terlalu menuruti keinginan kita, tidak mau menuruti apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Juga dulu sering melampiaskan makanan itu karena stres. Maka banyak sekali penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder sebelum terkena gangguan asam lambung itu sering sekali ketika stres datang dipelampiaskan dengan makanan-makanan, makan sebanyaknya, tidak mau peduli dengan perut kita, tidak mau peduli dengan tubuh kita, hanya menuruti keinginan, ambisi agar stres itu hilang. Ternyata hal itu salah teman-teman, dan saya sadari itu salah. Saya waktu itu ya juga salah teman-teman. Kebutuhan tubuh seseorang memilih makanan itu pun berbeda-beda, begitu. Maka semua orang kalau kita simpulkan tidak sama. Kalau kalian tanya obatnya apa mas, makannya apa mas, saya pun ya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Tapi pengalaman saya belum tentu bisa dipakai teman-teman. Itu kalau saya makannya itu yang sekiranya tidak membuat asam lambung naik teman-teman. Seperti apa? Waktu itu dulu saya tidak makan seperti makanan yang bersantan, juga tidak makan seperti makanan pedas. Itu kalau goreng-goreng saya tetap makan. Kalau yang seperti bakso, mie ayam saya tetap makan teman-teman. Nah, belum tentu pengalaman saya ini bisa diterapkan
di teman-teman semua, itu belum tentu. Juga dalam makannya, hindari mengekang atau hindari rasa cemas, hindari rasa takut, hindari rasa stres. Kalau makan, ya lakukanlah sesuai dengan apa yang seharusnya orang itu makan. Jangan disambi, jangan sambil bekerja, jangan sambil menonton video yang menegangkan, yang memicu kesetresan, karena itu akan mengganggu kepencernaan, pemrosesan makanan teman-teman. Jadi pengalaman saya itu menerapkan seperti itu teman-teman. Makanya kalau pas lagi makan itu jangan dalam keadaan cemas, diusahakan nikmati makanan itu. Setiap kunyahan kita nikmati, kita bersyukur. Itu pengalaman saya teman-teman. Terus juga setiap makan jangan tergesa-gesa, nikmati makanannya, setiap kunyahan itu dinikmati. Itu juga pola hidupnya itu juga dijaga teman-teman. Jadwallah tidur kalian di waktu yang sesuai, di waktu yang tertib begitu. Maksudnya jangan begadang dulu, hindari begadang dulu, hindari melek wengi, hindari makan berat di waktu malam. Itu makan itu ya jangan berlarut malam, juga tidurnya jangan berlarut malam, jangan begadang dulu, tidurnya yang cukup dalam satu malam 8 jam. Itu anjurannya Ibnu Sina dan saya sudah mempraktekkan itu teman-teman. Dalam 1 bulan alhamdulillah sembuh. Obatnya itu tidak semua dengan obat-obatan kimia teman-teman. Tidak semua obat-obatan itu dengan herbal teman-teman. Ternyata obatnya asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu di diri kita, pola pikir kita, gaya hidup kita teman-teman. Itu ternyata terbukti teman-teman. Karya-karya Ibnu Sina mengajarkan seperti itu. Baik pola makannya, pola pikirnya, sama pola hidupnya. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Harus berlatih berdamai. Berdamai dengan alam. Kita harus berdamai karena alam itu ternyata juga memberikan sinyal positif, memberikan obat untuk kita. Dengan makan yang teratur juga itu akan menjadi obat teman-teman. Dengan makanan yang teratur, dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, itu juga menjadi obat teman-teman. Kebahagiaan yang sederhana, apa adanya, kita dengan berdamai dengan alam, bahagia di alam seperti ini ciptaan Allah, menikmati udara segar, itu juga termasuk menjadi obat teman-teman. Itu kalian mau beli obat, mau sampai ke Amerika, mau sampai ke Inggris, bahkan mau sampai ke Singapura, beli obat penyembuhan asam lambung, tapi kalian belum melakukan metode-metode itu tetap akan lama penyembuhannya teman-teman. Itu akan tetap lama. Karena apa? Karena obat itu hanya untuk menenangkan, hanya untuk meredakan. Obat itu bukan menyembuhkan, tapi untuk meredakan teman-teman. Pengalaman saya sudah periksa 7 kali. Nyatanya setelah mendapatkan obat, setelah periksa mendapatkan obat itu sampai 7 kali, nyatanya tetap sama teman-teman. Ternyata obatnya itu di diri kita, pola pikir kita, gaya hidup kita. Gangguan ini sebenarnya bukan untuk melamahkan kita teman-teman, tapi untuk menyadarkan kita. Ternyata pola hidup kita dulu masih banyak yang salah. Maka dengan adanya gangguan ini, kalau sepengalaman saya ambil hikmahnya teman-teman. Saya ambil hikmahnya dan saya bangkit, saya sadar, saya harus mengolah, saya harus mengatur, saya harus memperbaiki pola hidup saya yang dulunya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam karya Ibnu Sina, dan itu sudah dipraktekkan oleh saya teman-teman, pengalaman saya ternyata harus peduli dengan diri sendiri teman-teman. Harus sayang ke diri sendiri. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita teman-teman. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya diri kita itu tidak mampu kita paksakan teman-teman. Ternyata kalau saya simpulkan bahwa tubuh kita itu perlu dingertiin, perlu diperhatiin, perlu dipedulikan, perlu disayangi, perlu dicintai. Obatnya itu di diri kalian sendiri teman-teman. Makanya ayo bangkit, lakukan aktivitas jalan-jalan pagi, lakukan olahraga pagi seperti jalan-jalan pagi, yaitu
jalan-jalan saja, tidak perlu lari. Juga setelah itu berjemur gratis teman-teman, tidak bayar jalan-jalan itu. Mulai sekarang yang kalian dekat dengan sawah, mainlah ke sawah. Yang kalian dekat rumahnya, dekat dengan taman-taman, mainlah ke taman. Dekat dengan kebun, mainlah ke kebun. Berdamai dengan alam. Kita nikmati udara segar, kita nikmati pemandangan-pemandangan indah teman-teman. Itu akan menetralkan pikiran kita, akan membuat pikiran kita nggak terlalu tegang, nggak terlalu cemas. Akhirnya kita akan bahagia, endorfinnya, hormon endorfinnya kita akan kembali dan akan bahagia teman-teman. Kalau kalian mau bangkit, kalian pasti akan sembuh, kalian pasti akan ada perbedaan. Tidak menuruti ketakutan, tidak menuruti kecemasan, tidak menuruti was-was, tidak menuruti gundah gulana teman-teman. Saya sudah membuktikan teman-teman, obatnya itu kita bangkit. Mulai sekarang kalian harus bangkit, berdamai dengan alam, lakukan metode-metodenya. Itu metodenya Ibnu Sina dan Ar-Razi teman-teman. Makanya alhamdulillah saya terkena itu asam lambung keterangan sensitif psikosomatik disorder itu 3 bulan. 2 bulan yang parah teman-teman. 1 bulan saya pemulihan, alhamdulillah sembuh teman-teman. Sensasi udah hilang teman-teman. Karena apa? Karena merelakan tubuh kita, rubah kesalahan-kesalahan dulu di diri kita, memperlakukan diri kita. Saya merubah itu. Apa obatnya mas? Saya jalan-jalan pagi menetralkannya, itu menetralkan pikiran stres, cemas, khawatir, gundah gulana. Itu keluar terus melihat pemandangan-pemandangan indah, menghirup udara segar di pagi hari. Setelah itu mendapatkan vitamin D langsung dari Allah, yaitu dengan cara berjemur teman-teman. Makanya ayo teman-teman, mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan, ketakutan, rasakan sensasi? Mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan setiap hari, memikirkan ketakutan, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut mau sampai kapan teman-teman? Makanya lakukan ini. Kita harus melakukan, kita harus bangkit teman-teman. Kalian harus bangkit, kalian harus melakukan metode, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalian jangan fokus obat cara menghilangkan sensasi. Tidak hanya itu sebenarnya teman-teman, tapi kita harus sadar, kita harus bangkit. Kalau hanya untuk mengatasi sensasi, kita nanti akan terpenjara hanya untuk menghilangkan sensasi saja. Ketika contoh keliengan, kita cari solusi untuk menghilangkan sensasi keliengan. Terus ketika sensasi itu datang lagi, ulu hati sakit, kita cari solusi agar sensasi-solusi ulu hati sakit itu pelajari, hilang, udah. Tapi nggak mau ada pergerakan untuk menghilangkan semua sensasi-sensasi. Perlu kalian ketahui teman-teman, sensasi apapun sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, keterangan sensitif psikosomatik disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Bahkan saya pun takut waktu itu dengar ambulan, takut dengar burung, sendirian takut, di malam hari takut, apalagi di sore hari itu masuk ke maghrib teman-teman, takut sekali. Takut di keramaian, takut di kesepian, takut mau mandi. Banyak sekali ketakutan-ketakutan teman-teman yang nggak logis menurut manusia normal. Saya ngerasain teman-teman, sensasi kedutan, sakit di perut, bagian kanan kiri sakit di dada, bagian kanan dan kiri, ulu hati sakit, tremor, kedutan, terus keringet dingin, piar-piaran, keselesan, ngos-ngosan, gampang lelah, nggak ngapa-ngapain ya capek, terus nafas berat, liengan, mata buram, telinga berdenging, tenggorokan ganjal, terus makan ya ketika makan ya nggak nyaman, terus setelah itu nggak makan ya rasanya sakit. Saya udah ngalamin semua teman-teman. 2 bulan itu, pemulihan 1 bulan, alhamdulillah 3 bulan sembuh teman-teman. Obatnya saya jalan-jalan pagi sama berjemur, saya berlatih berdamai dengan alam, menikmati pemandangan. Juga saya melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang saya senangi. Juga saya menghindari kesetresan, menghindari perkara yang susah untuk dipikir, yang sekiranya membuat pikiran saya nggak mampu. Saya berusaha nggak mikir, nggak terlalu dipikir, nggak terlalu merespon. Hal yang sekiranya nggak mampu, nggak penting, saya abaikan, bodoh amat gitu teman-teman. Juga saya menjaga pola pikirnya, ya, pola pikirnya nggak terlalu stres, nggak terlalu overthinking, nggak terlalu mengait-ngaitkan sensasi. Juga nggak pernah
rasakan sensasi, saya terima, langsung saya lawan gitu teman-teman. Terus lawan, ketika sensasi datang lagi, waktu jalan-jalan, pernah saya udah jalan-jalan teman-teman, datang itu sensasi keliungan kayak mas semaput, itu saya pernah, tapi saya tetap lawan, saya terima langsung lawan. Nyatanya aman, nggak pingsan teman-teman. Itu juga saya pola makannya juga saya menjaga itu teman-teman. Makannya nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi sering. 1 jam, contoh kalau pagi itu ya saya sarapan jam 7, terus nanti jam 11 makan lagi, tapi sedikit-sedikit. Jadi 4 jam sekali saya makan, 4 jam sekali saya makan, tapi sedikit-sedikit. Saya ngatur itu. Juga tidak hanya mengatur makannya saja, menu makanannya saja. Saya juga mengatur cara makan yang benar. Ketika saya makan nggak sambil nonton HP, nggak melihat video-video yang menegangkan, terus pikirannya nggak cemas, pikirannya nggak mikir yang negatif. Saya menetralkan ketika makan, dan saya berusaha menikmati makanan setiap unyahan teman-teman. Saya mengatur itu. Obatnya itu teman-teman. Juga saya mengatur pola hidupnya itu dengan cara saya menghindari begadang. Itu menghindari begadang. Terus pagi hari saya melakukan aktivitas jalan-jalan pagi. Kalau pagi hari saya nggak tegang, saya nggak mikir stres, saya berusaha nggak stres, nggak mikir sensasi, nggak mikir apa, saya itu berusaha netral di pagi hari. Itu obatnya saya teman-teman. Dan saya yakin ketika kalian mau melakukan metodenya, juga mau menjaga pola pikirnya, pola hidupnya, dan pola makannya, pasti kalian sembuh dan cepat membaik teman-teman. Makanya ayo bangkit, dan jangan pernah berpikir asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu tidak akan sembuh. Yakinlah bahwa itu sembuh teman-teman. Itu sebenarnya bisa sembuh teman-teman. Sembuh. Kalian juga harus memperlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu nggak kenapa-kenapa, cuma itu gangguan teman-teman. Itu kalian itu sebenarnya sedang diberi kesadaran oleh Allah untuk memperbaiki pola hidup kalian, pola pikir kalian, pola makannya, sama kalian harus peduli ke diri sendiri teman-teman. Itu sebenarnya untuk lebih cinta ke diri sendiri, lebih peduli, lebih memperhatikan diri sendiri teman-teman. Juga kalian juga harus berpikirnya itu harus positif saja, jangan mengait-ngaitkan sensasi, dan sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Dan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman itu bukan untuk melemahkan kalian, tapi untuk menyadarkan kalian dari pola hidup yang salah yang pernah kita alami dan kita lakukan teman-teman.